Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan dengan surah Al-Qadar, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Muqaddimah sudah kita ambil dan juga bagian awal dari surah ini juga sudah kita sampaikan, dan malam ini kita akan meneruskan insyaallah. Tetapi juga tidak lupa kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehat, rasa tenang, aman, tentram yang kemudian kita rasakan pada malam kali ini dan juga yang sudah lewat-lewat kemarin. Dan semoga kita ngajinya kita di sini termasuk dari bentuk kesyukuran kita atas nikmat-nikmat tersebut, dan semoga Allah menerima ibadah kita. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita membahas surah Al-Qadar sebagaimana semangat kita untuk menjumpai, bertemu dengan malam kemuliaan ini atau Lailatul Qadar. Seringkali dan sudah kita kemudian motivasi diri kita untuk tidak bosan-bosannya menghadang Lailatul Qadar itu. Sekalipun juga yang namanya manusia kan kadang pasang surut. Apalagi kalau semangat kita dikaitkan dengan cuaca dan musim. Karena kita mendapat informasi kalau malam kemuliaan, malam itu akan terasa cerah, kemudian tidak mendung, udara juga bertiup dengan tidak panas dan juga tidak dingin. Tapi apa daya kalau malam itu ternyata hujan, kemudian terus ada bisikan, gak mungkin ini malam Lailatul Qadar, lihat itu di luar hujan. Tapi orang pada itikaf, gak usah itikaf, mereka gak tahu saja, dan lain sebagainya. Maka kalau misalkan ibadah kita dikaitkan dengan cuaca di luar, ya pasti nanti akan naik turun, tergantung cuaca. Mau ibadah lihat cuaca, kalau terang ibadah, kalau nggak terang tidak ibadah. Mau sholat lihat cuaca, kalau terang sholat, kalau lagi hujan kayak nggak sholat. Mau ke masjid juga demikian, itu menjadi repot nanti ke depannya. Nah, motivasi dalam surah Al-Qadar ini sebagaimana kemudian kita sampaikan di awal, itu kayak motivasinya dikaitkan dengan Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah mengkaitkan antara malam kemuliaan kemudian dengan Al-Qur'anul Karim. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa ketika Al-Quran disebutkan dengan hu, bukan Al-Quran, padahal sebelumnya tidak ada kata Al-Quran, tapi Allah cukupkan dengan kata ganti atau isim dhamir hu, itu menunjukkan adalah bentuk kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu nggak perlu didefinisikan panjang lebar. Kenapa? Karena sudah ma'ruf, orang sudah mengetahui tentang Al-Quran itu. Saking ma'rufnya dan juga bentuk penghormatannya diungkapkan dengan bentuk hu. Inna anzalnahu, itu kembali pada Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimakumullah, kaitannya apa antara Al-Quran dengan malam kemuliaan dengan Lailatul Qadar? Kita sangat merasa ringan, merasa mudah, merasa bersemangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan jika dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Bahkan sholat malamnya kita di bulan Ramadan itu terasa ringan, terasa kemudian semangat jika dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Kok di Ramadan kita tuh semangat ibadah sedangkan di luar bulan Ramadan tidak seperti Ramadan? Karena mau lebaran apa pribun, Pak? Karena kita lihat suasana orang-orang berada di sekitar kita.
Ketika lingkungan itu kemudian mendukung untuk beribadah, maka kita semangat juga tertarik untuk beribadah. Sedangkan saudara-saudara kita kemudian bersemangat untuk beribadah karena ditopang dengan dalil-dalil yang menganjurkan untuk menghidupkan malam dengan beribadah pada Allah SWT. Di bulan Ramadan kita puasa, ya hari pertama, kedua, ketiga agak berat, tapi setelah itu kemudian menjadi ringan. Wah, ada kemudian anak muda, alhamdulillah saya semangat, semakin hari semakin semangat di bulan Ramadan. Dulu hari pertama lemah, capek, rasa lapar karena puasa. Sekarang kok nggak lemes lagi? Ya kan sudah terbiasa puasa. Tidak puasa. Cuma hari pertama aja puasa jadi lemes, sekarang udah nggak lemes karena tidak puasa. Itu malah menjadikan, dan ya kan kita sebagai orang tua tentunya mengambil peran dan tanggung jawab itu, Bapak Ibu. Setidaknya adalah kita memastikan bahwa putra-putri kita itu berpuasa. Adapun nanti mohon maaf misalkan ada oknum di luar sana ternyata dia tidak berpuasa, ya itu antara dia dengan Allah. Kita selaku orang tua telah membimbing, memandu, memberikan contoh untuk berpuasa. Jamaah rahimakumullah, dengan innana nahnu Allah bada'na inzal al-Quran fi lailatul qadar. Memang turunnya adalah pertama kali itu di malam kemuliaan, kemudian diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur. Sekalipun demikian Allah turunkan Al-Quran berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, itu pun orang-orang kafir Quraisy waktu itu masih menantang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kenapa tidak sekaligus Quranmu itu diturunkan, sekali turun 30 juz misalkan? Kenapa harus bertele-tele, sedikit? Karena Allah ingin menguatkan Al-Quran itu dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang kita dapatkan, misalkan kita mempelajari satu tafsir, kenapa belajar tafsirnya kok sedikit? Kenapa tidak sekaligus mabrek? Agar mudah dipahami, dijaga, kemudian diamalkan, masih mudah untuk diingat, daripada kemudian sekaligus disampaikan dalam satu waktu yang banyak jumlahnya, malah menjadi berat dan tidak teringat, sehingga tidak teramalkan. Ini motivasi kita di bulan Ramadan untuk beribadah, salah satunya adalah menghidupkan malam Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan imanan, atas dasar keimanan, wahtisaban, dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Jadi motivasi kita ada muncul di situ. Hadis lain yang menyebutkan man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ini dalam bentuk siam, dalam bentuk puasanya. Jadi karena Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, Allah tempatkan pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Terus kemudian kita menyebutkan bahwa di sini tadi kita sebutkan seperti pendapat dari Imam Zamakhsyari misalkan, kenapa Allah menyebut Al-Quran dengan hu? Ya, azamallahu al-Qur'ana min salasati aujuh. Allah muliakan Al-Quran dari 3 sisi. Yang pertama adalah usnida inzalihi ilaihi. Yang pertama adalah Allah menyandingkan kata hu, Al-Quran itu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, kata na, saya pesanin nggih, kata na, anzalna, kami telah menurunkan. Nah, ini yang dimaksud dengan na, terjemahnya adalah kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dibaca dengan hu, dia, itu adalah Al-Quran. Allah menggandengkan antara dirinya dalam lafal na dengan Al-Quran dalam bentuk hu. Ini bentuk pengagungan Allah terhadap Al-Quran. Seperti Rasulullahi, Rasul Allah. Jadi Rasul itu menjadi mulia karena digandeng dengan lafzul jalalah Allah, Rasulullah. Al-Quran menjadi mulia karena kitabullahi, kitab Al-Quran dengan Allah, lafzul jalalah itu. Ini Allah memuliakan. Jadi di sini didekatkan, disambung untuk memuliakan. Mukhtasson bihi duna ghairihi. Jadi khusus yang Allah turunkan apa? Khusus Al-Quran. Ada pengkhususan. Itu adalah Allah mengagungkan. Kalau Allah sendiri itu mengagungkan Al-Quran, maka
Orang yang kemudian tidak mengagungkan Al-Quran berarti melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Allah lakukan. Maka kemudian terus dikecam dalam surah Toha misalkan, yang pernah kita lihat ini. Kalau ayat ini diulang-ulang oleh kita, maka kita memang berhati-hati. Toha 124. Allah sendiri kemudian memuliakan Al-Quran, tapi kenapa manusia itu lantas berpaling dari Al-Quran? Translasinya kita buang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man, dan sesiapa orang yang laki maupun perempuan, a'rada, berpaling, an dzikri, dari peringatanku, peringatan Allah, di mana? Al-Qur'anul Karim. Fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya, ma'isyatan, kehidupan, dongka, yang sempit, diliputi dengan masalah. Hidupnya itu banyak masalah, selesai masalah satu datang masalah yang lain. Jika itu masalah itu adalah buah dari keberpalingan pelakunya dari Al-Quran, maka akan selama dia berpaling, membantah, melawan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, mencaci maki, mencemooh Al-Quran, selama itu juga kehidupannya akan ditutupi dengan ma'isyatan dongka. Ini hanya ada di dunia, hanya ada di dunia saja. Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, itu bisa dirasakan di dunia. Wa nahsyuruhu, dan akan Allah kumpulkan dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Dunia dapat balasan, di akhirat juga dapat. Itu buah dari melakukan perbuatan yang bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang Allah lakukan. Allah memuliakan Al-Quran, ini kemudian mengelak-elak Al-Quran. Mengelak-elak ini kenapa, Pak? Saya tuh tadi mau ngomong mengejek-ejek, dan keluarnya malah mengelak-elak. Kita tahu kan dulu yang ketika di Jawa Barat, kalau nggak salah, sumpah di atas Al-Quran di atas meja, kemudian mereka naik kakinya di atas sini, Pak. 3 atau 4 ibu-ibu gitu, oknum ya. Itu. Kenapa seperti itu? Karena sumpah di atas Al-Quran, diinjak. Jika memang dikarenakan atas, mohon maaf, kebodohan mereka, bodoh karena mereka tidak tahu, betul-betul tidak tahu, salah paham, sumpah di atas Al-Quran, kemudian berdiri di atas Al-Quran, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kalau misalkan atas dasar menghina, mengejek Al-Quran, Allah Maha mengetahui apa yang harus diberikan kepada mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, ini Allah memuliakan Al-Quran yang pertama. Yang kedua adalah anauja bi dhamirihi duna ismi zahir syahadatan lahu bin nabahati wal istighna' an tanbih alaihi. Allah sebutkan kenapa di sini tidak Allah sebut dengan anzalnal Qur'ana gitu? Maksudnya demikian. Kenapa Allah tidak sebut dengan anzalnal Qur'ana? Inna anzalnal Qur'ana. Allah tidak menggunakan kata Al-Qur'an, tapi menggunakan kata hu. Kenapa? Karena sudah ma'ruf. Karena seorang sudah tahu apa yang Allah turunkan. Jadi mencukupkan dengan kata-katanya, sudah datang, beliau sudah datang. Loh, beliau siapa? Ya sudah kenal, yang kita tunggu-tunggu dari tadi kan memang beliau Pak Haji yang kita tunggu, ternyata dia datang. Kita tidak menyebut namanya, beliau sudah datang. Orang sudah paham. Oh ya, ayo siap dipersiapkan, kita mulai acaranya. Karena ini tunggu-tunggu sudah datang. Karena sudah ma'ruf. Ya, as-salis ar-raf'u bi miqdaril waqtil ladzi unzila fihi. Al-Qur'an ini diturunkan, dimuliakan dikarenakan diturunkan pada waktu yang mulia. Pada waktu yang mulia, sesuatu yang mulia diturunkan pada waktu yang mulia. Ini jamaah rahimakumullah, yang berat dari kita atau mungkin saya menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan pada bulan-bulan setelahnya. Jadi kan kalau misalkan kita dulu di bulan Ramadan jam waktu segini, Bapak Ibu, kira-kira kita lagi ngapain tuh kalau jam segini di bulan Ramadan? Goyang-goyang perut biar pada turun gitu, terus nanti dikasih stok lagi. Kan artinya adalah setelah maghrib beribadah, itu adalah masa penantian untuk sholat isya dan taraweh. Artinya setelah istilahnya kita kan telah dimulai ketika sebelumnya kita sudah melaksanakan aktivitas ibadah,
pengajian, baca Al-Quran, kemudian juga sholat, kita rehat. Jadi kalau kita hitung jumlah kegiatan ibadah baik yang mahdoh atau yang ghairu mahdoh yang kita ingat dan kita niatkan untuk ibadah di bulan Ramadan secara kuantitas lebih banyak jika dibanding di luar bulan Ramadan. Yang agak melupakan kita dengan bulan Ramadan pada bulan setelahnya apa Pak? Kegiatan apa? Open house, halal bihalal, syawalan, napa malih? Takjilan. Kadang itu seolah-olah kita jadi kayaknya kita sudah berganti dengan bulan yang lainnya gitu. Mau puasa sunnah aja, jangan gitulah, hormatilah ini tuan rumah, masa pada puasa acaranya nanti gak ada yang makan gitu. Godaannya demikian. Nah, jamaah rahimakumullah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Setelah itu kemudian Allah menjelaskan terkait dengan keutamaan atau keutamaan malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata wa ma adraka, dan tahukah kamu? Kan kalau yang ditanya, kalau Allah menggunakan kata wa ma adraka dan tahukah kamu, maknanya kan kita tidak mengetahui dengan detail. Maknanya adalah ada banyak ilmu yang tidak kita ketahui dari hal itu. Tapi kemudian tidak semuanya tidak kita ketahui. Allah memberitahukan kepada kita yang berkaitan dengan barang tersebut hanya kecil, hanya sedikit, dan hanya singkat. Selebihnya Allah simpan. Maka wama adraka. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan tentang surga? Disebutkan ciri-cirinya, itu pun masih ada yang tidak dijelaskan karena rahasianya dan juga kenikmatannya. Ketika Allah menjelaskan bagaimana sifat-sifat neraka yang kemudian sangat menakutkan, kemudian mengerikan, itu pun masih ada yang kemudian tidak disampaikan Allah dengan detail. Bapak Ibu, berapa luasnya neraka? Yang paling dasar berapa Pak? Kira-kira di neraka paling dasar ada tempat untuk cangkruan atau tidak? Allah tidak menjelaskan dengan detail dan kita tidak tahu. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan hutomah itu adalah neraka yang dalam kemudian tertutup rapat. Orang yang suka mengumpat dan mencela, dia akan terikat pada tiang yang tinggi. Pada tiang yang tinggi. Kita tidak tahu apakah terikatnya di belakang atau ikatnya di depan, apakah tangannya diikat atau dirinya yang diikat dengan tiang, dan yang tinggi. Tiangnya tinggi. Itu menunjukkan bahwa bagaimana orang yang kemudian mengumpat dan mencela tidak memiliki celah untuk melarikan diri dari hukuman Allah di neraka. Kalau misalkan di dunia, misalkan di dunia orang dihukum di dunia, diikat di tiang yang tinggi. Kalau dia melepaskan ikatan dirinya, itu satu masalah. Kalau bisa terlepas, dia mungkin tidak bisa terlepas dari ikatan yang tinggi yang melilit dirinya. Kalaupun dia bisa melepaskan diri dari tiang yang tinggi, dia masih terperangkap dalam tempat yang tertutup rapat. Menunjukkan bahwa tidak bisa menyelamatkan diri atau keluar dari neraka kapanpun dan saat seperti apa yang dia inginkan. Tidak bisa. Maka wama adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu ma lailatul qadr? Apakah Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan. Bapak Ibu, kemudian di sini ada kata kuncinya, kata kuncinya adalah lailah, malam. Jadi dia tidak akan ditemui di siang hari. Jangankan siang, pagi hari pun tidak akan ditemui. Sore tidak ditemui, karena dia adalah malam. Al-Qadri kemuliaan. Jadi malam kemuliaan hanya ada di malam hari. Kemudian keutamaan kedua dijelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik, khairun, lebih baik dari min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Lebih baik ya, tidak sebanding dengan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, Allah kemudian ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad dalam bentuk firman-Nya, itu bukan pertanyaan hakiki,
Pertanyaan hakiki adalah sebagaimana kalau kita tanya, karena kita memerlukan jawaban. Misalkan saya tanya, ini tadi minuman ini yang buat Pak Dani atau ngambil dari kantin di depan masjid? Karena saya tidak tahu, maka saya bertanya, ini gorengan ini Pak Dani yang goreng sendiri atau beli dari kantin? Itu adalah pertanyaan hakiki. Tidak tahu, maka mencari tahu lewat pertanyaan. Semua pertanyaan yang datang dari Allah bersifat majazi. Allah tidak memerlukan jawaban dan Allah Maha mengetahui. Seperti kemudian gini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu wahai Muhammad orang yang mendustakan agama? Maksudnya adalah kalau kamu tidak tahu, sini saya kasih tahu gitu. Allah akan kasih tahu dengan ayat-ayat setelahnya. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Ini untuk mengagungkan, memuliakan dari malam itu sendiri. Betapa mulianya malam tersebut. Betapa mulianya Bapak Ibu. Betapa mulianya. Kita sendiri kan, Bapak-bapak pernah ketemu Lailatul Qadar apa mboten? Enggak ada. Ibu-ibu ada yang namanya Lailatul Qadar, Bu? Jadi ini Lailatul Qadar beneran. Maka menjadi nikmat, Allah rahasiakan kapan waktunya, seperti apa. Tidak ada yang mampu bercerita kecuali orang yang sudah diketahui atau dia dikasih tahu bahwa dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Setahu saya sih, mohon maaf, belum pernah mendapatkan. Rasul mengatakan saya dapat Lailatul Qadar loh. Enggak juga. Jadi kemudian juga tidak tahu. Bahkan mungkin ya Bapak Ibu, dari kita yang hadir di tempat ini mungkin sudah ada yang pernah dapat. Allahu a'lam. Kan orang yang kalau dapat Lailatul Qadar tidak dipublikasikan. Saya dapat Lailatul Qadar. Kan tidak. Justru kemudian semakin tawadhu, bahkan dia juga berhati-hati dapat tidak ya, mudah-mudahan dapat gitu. Tidak mengklaim dirinya itu dapat. Alhamdulillah Pak, saya hari ini sudah dapat Pak. Dapat apa Bu? Lailatul Qadar. Enggak, lagi dapat. Itulah jamaah rahimakumullah. Karena ini loh, mada syarafiha, karena betapa mulianya malam itu, maka disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam Jumat kan malam mulia, tapi tidak semulia Lailatul Qadar. Malam Senin kan mulia, tidak semulia Lailatul Qadar. Tetap. Dan kita belum tahu ya, apakah ada malam yang lebih mulia dari Lailatul Qadar? Kalau lihat dari ayat ini tidak ada, hanya malam ini. Ya, malam Lailatul Qadar inilah. Nah, oleh karena itulah kenapa menjadi mulia? Li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'a min amri ila sanah al-qabilah. Malam itu, satu malam itu kemudian bisa menjadi penentu apa-apa yang akan terjadi pada hamba ini pada satu tahun yang akan datang. Maka kemudian kan kita banyak beribadah, banyak memohon, berdoa dalam rangka memohon yang baik. Satu tahun ke depannya ini ya Allah, tetapkanlah yang baik-baik atas diri hamba. Itu karena kita tidak tahu. Oleh azimi qadriha syarafiha. Oleh karena itulah kemudian Lailatul Taqdiril Umur wa Qadaiha, malam ditentukan urusan manusia satu tahun yang akan datang. Nah, sekarang kita tidak ngurusi yang lain, kita ngurusi diri kita. Karena kita tidak tahu kapan malam itu, dan kita tidak tahu apa yang Allah tentukan pada diri kita, yang misalkan kemudian kita memohon. Kalaupun misalkan kita wafat juga dalam keadaan husnul khatimah, meminta keagungan, kekuatan untuk menjaga keimanan. Yang dikaruni putra-putri meminta agar putra-putrinya itu menjadi putra-putri yang saleh salihah. Kemudian yang baru menikah kemudian diberi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Terus itu kemudian dipanjatkan terus menerus Bapak Ibu. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah kemudian kalau kita lihat bahwa annal amala fiha wa hiya lailatun wahidatun khairum minal amali fi alfi syahrin. Kemudian ditentukan di sini malam itu menjadi mulia siapa yang beribadah pada waktu itu. Ibadah dalam makna melakukan kebaikan karena Allah. Ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu qawlan wa fi'lan. Satu definisi, ibadah adalah suatu istilah yang luas cakupannya. Di dalamnya itu ada ucapan, perbuatan yang Allah ridho, Allah suka terhadap perbuatan itu. Maka itu menjadi ibadah. Al-ibadah taqarrub ilallah. Ibadah juga bermakna mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa?
dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Orang meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu termasuk ibadah. Jadi ibadah tidak hanya amar ma'ruf nahi mungkar, juga ibadah. Misalkan seseorang dikasih minuman-minuman yang haram, enggak, saya tidak mau minum, itu ibadah. Dia menolak, itu satu ibadah. Ini tak kasih, apa ini? Udah kita bagi hasil SHU. SHU dari mana? Tadi kita habis nipu dapat 10 juta, ini bagi-bagi. Kok bisa? Ya nanti siksanya menjadi ringan di neraka, kan kita bagi-bagi. Ya enggak, saya tidak mau menerima, itu haram, balikin pada pemiliknya. Itu ibadah gitu. Sekalipun menyesal, ya Allah nyesel tadi. Dia baru ingat, oh iya kan ada tahu cara tobatnya gitu. Maunya adalah diambil kemudian bertobat pada Allah gitu. Annal amala fiha, sesungguhnya amal perbuatan, amal yang baik yang dilakukan pada malam itu, pada malam wahya lailatun wahidah, malam kemuliaan, khairum minal amali fi alfi syahrin, lebih baik dari amalan yang sama dilakukan dalam selama 1000 bulan gitu. Malam itu orang itu baca Al-Fatihah misalkan. Al-Fatihah malam itu yang dibaca itu lebih baik dari dia membaca Al-Fatihah selama 1000 bulan. Lebih baik dari derajatnya, lebih baik dari pahala yang didapatnya, dan juga kedudukannya. Ini. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, kalau malam itu orang maksiat, apakah maksiat itu lebih buruk dari maksiat yang dilakukan 1000 bulan? Keterangan menyebutnya tidak, maksiat tetap maksiat. Nggak ada pelipat gandaan. Maksiat itu maksiat sekali pada malam itu, ya udah terhitung sebagai sekali. Tapi kan rugi. Bisa dapat peluang kelebihan, keuntungan pahala, tapi mendapatkan dosa. Oh gitu Satyo. Berarti kalau misalkan maksiat sekali dengan melakukan kebaikan sekali masih untungnya. Maksudnya gimana? Kan yang kebaikan itu dilipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan. Ya gitu. Itu malah nanti lama-lama tidak jadi ibadah karena sibuk ngitung-ngitung dia, ngitung-ngitung. Tahu-tahu sudah pagi. Nah, gitulah. Itulah jamaah rahimakumullah, tidak perlu kemudian kita mengcompare ya, membanding-bandingkan. Kadang misalkan kita ditanya, amalan yang paling baik apa ya yang harus saya lakukan sekarang ini? Tanya, sekarang ini amalan yang paling baik untuk saya lakukan itu apa ya? Kalau saya ditanya sama orang seperti itu, kalau misalkan zikir yang paling baik itu apa ya? Lebih baik subhanallah atau astagfirullah ya gitu. Mikar ini kenapa Pak? Mikar ya, mikir. Jadi kelamaan. Apapun zikir yang dilakukan, semua kalimat thayyibah adalah baik. Yang dilakukan dengan ikhlas itulah yang paling baik gitu. Maka pada malam itu, malam kemuliaan, kita akan sibuk dengan ibadah kita masing-masing. Tetapi harus dipastikan yang wajib sudah dilaksanakan. Sehingga kemudian kita tidak membandingkan, nanti sajalah, yang penting ibadah yang sunnah-sunnah, yang ringan-ringan dulu, kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu, kita warming up, pemanasan. Tidak. Kalau sudah datang waktu untuk melaksanakan ibadah yang fardu, sunnah seperti apapun itu akan minggir dulu sunnah. Yang wajib ini sudah datang waktunya untuk disegerakan dilakukan. Ya, berbeda dengan sholat qobliyah ya. Nah, jamaah rahimakumullah, disinilah kemudian kita mendapat pandangan bahwa yuk malam kemuliaan kita mengajarkan kepada kita untuk tidak spekulatif masalah waktu. Mau genap mau ganjil, maka ngegasnya kita sejak malam pertama. Nunggunya nanti nunggulah malam 10 terakhir. Rasul kan 10 hari terakhir. Ya kalau masih kuat, tapi kalau kita gas dari awal, malam pertama sudah ngegas, sudah mulai tilawahnya, sudah mulai kedua, ketiga, 10 malam terakhir itu tidak perlu ngegas, jalannya tetap stabil. Tapi kemudian kalau ngegasnya mulai dari malam 10 terakhir baru ngegas, besok capek, kemudian beberapa agenda tidak terlaksana dengan baik. Alasannya, alibinya adalah semalam habis beribadah, lemes, yang disalahkan puasa. Saya kan lagi puasa, maka saya lemes gitu. Nanti puasa dijadikan kambing hitam, tidak. Maka ngegasnya dari awal. Oleh karena itulah kemudian akhraja Imam Ahmad dan Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bulan Ramadan datang Rasul bersabda, qad ja'akum syahru ramadana,
telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah perintahkan, wajibkan kepada kalian puasanya. Siam Bapak Ibu, bukan saum. Jadi menggunakan kata siam. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan itu fihi dibukalah pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, yang kaitannya dengan pembahasan kita Lailatul Qadar, fihi, di dalam bulan Ramadan, lailatun, ada satu malam, khairun, lebih baik, min, dari alfi syahrin, 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima, siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, maka dia terhalangi, dia tidak dapat. Nah, kita lihat ya, dari sini, ini kan hadis yang sering disampaikan oleh guru-guru kita dalam khutbah dan juga ceramahnya. Dibukanya pintu surga, Bapak Ibu, ini bisa bermakna memang Allah membuka pintu surga. Yang kedua bermakna banyak amalan-amalan yang apabila kita lakukan bisa menjadi wasilah pengantar kita menuju surganya Allah. Banyak di bulan Ramadan itu. Mau sedekah bisa masuk surga dengan pintu sedekah. Puasa di bulan Ramadan bisa mengantarkan pelakunya masuk lewat pintu Rayyan. Sholat di Ramadan masuk juga surga dengan pintu sholat. Menjenguk orang sakit, ternyata banyak amal ibadah. Karena kita tertarik melakukan ibadah pada bulan Ramadan ini, sehingga kita itu tidak tertarik melakukan kemaksiatan, Bapak Ibu. Kalau tidak tertarik melakukan kemaksiatan, maknanya seolah-olah kita itu menutup pintu neraka kita masing-masing. Masing-masing punya potensi masuk neraka, kemudian kita tutup pintunya. Kenapa? Nggak tertarik melakukan itu. Tidak tertarik melakukan kemaksiatan yang menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi siapa yang menutup pintu neraka adalah kita masing-masing. Kalau ada orang maksiat, kamu kok malah buka pintu nerakamu sendiri, gimana sih? Gitu aja. Kamu kok malah suka buka pintu nerakamu sendiri, artinya dia bermaksiat. Halo, lagi buka pintu neraka ya, gitu. Misalkan orang lagi berduaan tuh, Gifari lihat orang lagi berduaan dua-dua itu, woi, lagi buka pintu neraka ya, gitu aja. Ternyata dia nggak paham gitu. Enggak mas, lagi buka baju. Nah itu pintu neraka itu. Kami itu pintu neraka gitu. Tapi nikmat ya mas. Justru itu. Nanti di neraka kamu akan menyesal. Oleh karena itulah kita kemudian tidak tertarik membuka pintu neraka kita. Sehingga ketika dalam diri kita ada nafsu menggoda untuk bermaksiat, masa sih saya buka pintu neraka saya sendiri? Tutup gitu aja. Kalau menutup pintu neraka maka diganti dengan kenikmatan dalam surga. Wa tughallu fi syayatin, siapa yang membelenggu setan, kita kemudian membelenggu setan yang ada dalam diri kita. Setan kan menggoda diri kita. Gak usah puasa, gak apa-apa. Merokok gak apa-apa kok, dia kan bukan makanan dan minuman gitu. Yang penting kamu baca bismillah gitu. Alah, yang penting jangan kamu telan gitu. Godaannya macam-macam. Kalau kemudian kita bisa menahan diri untuk tidak bermaksiat, artinya kita mengkang setan dalam diri kita. Kita baru kemudian antri mau beli, misalkan mau beli bekal untuk berbuka. Wah, senggol-senggolan. Tahan, jangan marah, jangan marah. Setan nanti akan bangga. Kita belenggu setan dalam diri kita. Setan mau ngambil uang di bank, kemudian kata petugasnya, mohon maaf pak, nggak bisa. Loh, saya mau ngambil uang saya, nggak bisa pak. Padahal beli perbekalan lebaran pada Hamin terakhir untuk bukanya bank, mohon maaf tetap nggak bisa pak. Loh gimana nih, kamu mau tak viralkan, dibuat video, sekarang kan musim-musim viral, tak videokan ya kalau kamu itu melarang saya ngambil uang saya sendiri. Mohon maaf pak, bapak ngambilnya 200 juta, tabungan bapak kan cuma 2 juta pak, nggak bisa. Kami mohon maaf dan sebagainya. Itulah, oh iya, salah nulis nol dia. Kemarin saya lihat di sebelah, oh bapak mau ngambil narik 5 juta, loh kok 5 juta? Enggak, 500.000. Oh iya 500.000. Tellernya lihatnya 5 juta, tapi nasabahnya nulisnya 500.000 gitu. Iya, kalau dikasih 5 juta kan seneng banget. Tapi tabungannya nggak ada segitu masalahnya itu loh. Nah itulah kemudian kita membelenggu setan dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itulah hanya satu malam Bapak Ibu. Ada pertanyaan menggelitik, Ustaz, kalau misalkan di Indonesia malam,
Depan negara yang depan kita, negara mana nggih? Kalau kita malam berarti katakanlah Amerika nggih. Ya kan Amerika di belakang kita toh. Berarti kalau sekarang ini kita ini malam, Amerika kan belum malam. Saat misalkan gini Ustaz. Misalkan nih di Jogja ini Lailatul Qadar gitu ya, misalkan malam ini. Kan Amerika masih siang, masih pagi. Kemudian saya melakukan perjalanan kemana? Ke Amerika. Di sana ketemu malam. Dan malamnya malam Lailatul Qadar. Kira-kira saya dapat 2 malam gak Ustaz? Oh, Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Nggak tahu Bapak Ibu. Iya. Nggak tahu. Ya itu menjadi rahasia. Allah merahasiakan sampai sedemikian itu. Tapi cukup gak ngejar waktunya malam di Amerika? Malah nanti kecapean. Aja kesana kemari. Sudah fokus duduk di mana kita tinggal, beribadahlah di situ, maksimalkan ibadah di situ. Bagaimana ketika mudik? Malam itu mudik. Hiasilah mudik itu dengan beribadah. Masih bisa. Kalau dalam mudik itu kemudian beristighfar, istighfar malam itu lebih baik daripada istighfar 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan itu. Nah, itu kita memahami demikian itu ya. Kemudian man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qoma, menggunakan kata qoma qiyaman. Di sini qoma lailatul qadri itu bermakna umum, tidak secara spesifik barang siapa yang sholat pada malam kemuliaan, tidak. Barang siapa yang ngaji, tidak. Apapun bentuk ibadah yang bertujuan untuk menghidupkan malam itu, berarti tidak tertidur. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Kalau tidur pada malam itu dapat Lailatul Qadar atau tidak Bapak Ibu? Ya kan? Kalau tidur misalkan berdoa, bismika Allahumma ayya bismika amut. Berarti kan doanya itu lebih baik kan? Wah, segala bentuk kebaikan yang dilakukan malam itu menjadi lebih baik khairum min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Tapi yang misalkan ya rugi kalau misalkan malam itu sudah ada tanda-tanda tenang, kalau digunakan untuk tidur kan menjadi terbuang waktunya. Dia hanya dapat di depan saja. Ketika bangun, ayo bangun sahur. Habis sahur makan, kemudian terus mau masuk waktu subuh. Waktu dia cuma sedikit. Menjadi eman. Sekalipun memang di 10 hari terakhir kadang fisik kita itu agak menurun. Maka nanti konsumsinya panitia itikaf Masjid Al-Amad perlu ditingkatkan. Ketika malam terakhir kan semakin berkurang pada mudik, nah itu ditingkatkan aja. Ditingkatkan, nasinya diperbanyak, lauknya dikurangi, biar semangat. Yang penting ditingkatkan. Nah, insya Allah peluang-peluang banyak. Ada yang bawa misalkan susu etawa gitu untuk suplemen dan sebagainya. Ada yang bawa ubi dan sebagainya ya, biar semangat puasanya. Nah, kemudian kedua, Allah kan menjelaskan keutamaan dari malam kemuliaan, bahwa itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Bagaimana kemudian dijelaskan bahwa malaikat pada malam itu kemudian mereka turun ke bumi berbondong-bondong. Tidak ada ayat yang menyebutkan berapa jumlah malaikat yang turun, tapi menunjukkan bahwa saking banyaknya malaikat turun, seolah-olah langit dunia itu terasa sesak oleh malaikat yang ingin melihat bagaimana kita beribadah. Dan Allah tunjukkan pada malaikat, wahai malaikat, lihatlah hambaku ini, mereka yang nangis terisak-isak karena kemudian meminta ampunan kepadaku atas maksiat yang dia lakukan. Itu Allah pamerkan. Kalau ada hamba yang kemudian semangat beribadah dan Allah suka, itu Allah pamerkan kepada malaikat. Gitu, dipamerkan. Bapak Ibu mau dipamerkan kepada malaikat ibadahnya, dilihat sama Israel, ya Allah saya senang sama dia ya Allah gitu. Dilihat sama malaikat Israel, saya kok senang ya Allah jadi. Tapi kan kemudian dalam keadaan keimanan tertinggi. Kalau memang sudah waktunya, ya mau gak mau memang kita menyiapkan diri itu. Maka di sini jemaah rahimakumullah, bagaimana Allah menyerahkan urusan hambanya itu kepada malaikat. Ada 4 malaikat yang kemudian kita dengarkan azan.
Sama siapa? Hah? Sama siapa? Sama ayah. Kakak? Kakak ikut? Kakak lain? Salam. Salam ya dari Ustaz Talkis ya. Jamaah rahimakumullah, 4 malaikat di antara wahum arba'atun minal malaika yang mengatur urusan manusia, 4 malaikat. Malaikat Israfil, Mikail, Israel, dan Jibril alaihimussalam. Ini yang kemudian mengatur urusan manusia pada malam tersebut. Tetapi kemudian yang turun, tahbitul malaikatu min kullis sama, dari setiap langit malaikat itu turun. Ada yang kemudian dari wa min sidratil muntaha. Tidak dijelaskan siapa. Wa Jibril haitsu maskanahu ala wastiha ilal ard. Jibril itu turun dari posisi dimanapun beliau berada, kemudian akan turun. Tidak jelaskan dari titik mana. Malaikat yang turun ke langit dunia ini kemudian wa yu'minuna ala du'a'in nas. Doa-doa kita diaminkan oleh para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Diaminkan oleh makhluk yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Waktunya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, yaitu ketika ditandai dengan azan fajar. Selesai di situ. Oleh karena itulah kemudian jamaah rahimakumullah, semua yang ditentukan oleh malaikat atas urusan-urusan hambanya atas ridha Allah, Allah yang meridhoi. Tentunya juga malaikat ini tidak menentang dan berselisih dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, betapa mulianya malam ini sehingga kemudian kita atau kemudian kita keluarga sampai harus berbondong-bondong menyiapkan diri menyambut Lailatul Qadar. Ya, maka kini di sini saya membaca satu hadis yu'ayyidu hadza ma akhrajahu Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Lailatul Qadri fil ashril bawaqi. Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Man qamahunna ibtigha hasibtahunna. Siapa yang kemudian menghidupkan malam itu maka dia akan mendapat pahala. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa-dosa yang sudah lewat dan yang akhir. Wahya lailatul witrin, dia adalah malam ganjil. Tis'un au sab'un au khamisah au salisa au akhir laila. Apakah berarti bahasa kita adalah malam 21 kan tinggal 9. Malam ke-9 sebelum akhir, atau 7 pada malam ke-7 sebelum akhir, atau malam ke-5 sebelum akhir, atau malam ke-3 sebelum akhir, atau bahkan malam terakhir, atau bahkan itu adalah malam terakhir yang kemudian juga dari banyak hadis menyebutkan wa annaha lailatul sab'a wa ishrin, malam ke-27. Ada menyebutkan, atau annaha lailatul sab'a wa ishrin,
menyebutkan enggak, dia malam 29. Kemudian juga qala qultu bi aisyin taqulu dzalika ya Abul Munzir, atas dasar apa kamu menentukan malam 27 sama malam 29? Qala bil ayatil lati akhbarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya berdasarkan dari apa yang Rasul sampaikan kepada kami. Kalau misalkan ada yang mau menyampaikan malam 27, 28, itu kan kemudian hasil dari memahami ayat, kemudian memahami hadis, muncul di situ. Boleh tidak ada perintah untuk berpegang pada malam tertentu, tapi kemudian Rasul memberikan takmim secara umum 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malamnya adalah malam ganjil, tidak usah dihitung yang puasa mulai hari Selasa atau hari Rabu. Nah, itu nanti nggak selesai. Yang penting adalah kemudian melaksanakan ibadah di malam tersebut, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Demikian jamaah rahimakumullah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.